Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka walaupun kondisi daring. Tapi alhamdulillah kita masih dapat belajar. Kepada anak-anak sekalian, silakan buka bukunya halaman 9. Kita kemarin sudah mengevaluasi mata pembelajaran yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas bagian C, seragam dan atribut Hizbul Waton. Silakan buka bukunya halaman 9. Bapak tunggu dari sekarang. Hitungan ketiga semuanya sudah siap. 1, 2, 3. Oke. Halaman 9, seragam dan atribut Hizbul Waton. Tahukah kamu bahwa Pandu HW memiliki seragam khusus yang menunjukkan identitas sebagai anggota Pandu HW? Di sini dijelaskan seragam HW khusus yang menunjukkan identitas sebagai anggota Pandu HW. Di sini menunjukkan bahwa seragam ini mempunyai perbedaan baik segi identitasnya atau bentuknya. Kenapa begitu, Pak? Karena untuk membedakan dari seragam yang lain, nanti tertukar. Misalnya seragam HW sama dengan seragam tapak suci, sama dengan seragam IPM, sama dengan seragam apa? Ortom lainnya, takutnya tertukar. Makanya dibuat identitas yang berbeda. Selanjutnya buka halaman 10. Kita lihat panduan seragam Pandu Atfal. Ini sudah ada contohnya, sudah ada gambar, bahkan sudah lengkap. Bisa dilihat anak-anak sekalian, dibaca. Kita baca dulu paragraf di bawahnya. Pakaian seragam Pandu HW adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW. Berarti di sini siapa yang mengikuti HW atau Hizbul Waton, kegiatan HW, wajib menggunakan pakaian HW. Nanti ketika kegiatan HW pakai pakaian pramuka, pakai pakaian tapak suci, tidak diterima dan tidak diterima nanti. Bahkan tidak diakui sebagai anggota HW karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bentuk, corak, warna dan tata cara pemakaiannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kuartir Pusat Hizbul Waton. Berarti ketentuannya yang sudah ditentukan oleh Kuartir Pusat Hizbul Waton. Seragam yang ditentukan oleh Kuartir Pusat hanya ada pada satu macam pakaian. Seragam tersebut terdiri dari 1. Tutup kepala atau jilbab. Tutup kepala seperti kayak topi untuk laki-laki. Nah, jilbab untuk perempuan. Yang kedua, baju pandu putra dan putri berbeda. Yang ketiga, celana panjang dan rok panjang. Yang keempat, setangan leher. Setangan leher bisa dibaca di atasnya, ada gambar. Yang kelima, sepatu dan kaos kaki. Yang keenam, ikat pinggang. Selanjutnya yang di bawah, seragam HW memiliki fungsinya untuk apa? Seragam HW. Mari kita baca. Yang pertama, menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Bagaimana Pak maksudnya menumbuhkan jiwa kesatuan? Di sini kita sudah belajar bagaimana menumbuhkan jiwa persatuan, yakni dengan berseragam yang rapi dan sama. Contohnya kalau kita berseragam tidak rapi, tidak sama, ada yang warnanya kuning, ada warnanya putih, itu tidak sama dan tidak berjiwa kesatuan. Berbeda-beda berarti. Ada yang bentuk kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini. Yang kedua, menanamkan rasa disiplin. Nah, kita belajar rasa berdisiplin di sini. Bagaimana kita mempunyai rasa disiplin, yakni kita harus sama dari atributnya, dari segi bajunya, celananya, bahkan untuk perempuan pakai jilbabnya harus disiplin sama rata, tidak ada yang membedakan. Yang ketiga, menanamkan harga diri. Mungkin sudah tahu menanamkan harga diri, yakni kepercayaan kita, harga diri kita kepada Pandu HW. Yang keempat, melatih kerapian, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan.
melatih kerapian. Di sini kita dilatih untuk rapi. Bagaimana kita memasang topi, memasang baju. Baju tidak boleh dikeluarkan ketika mengikuti HW. Bahkan lihat bajunya tidak ada yang dikeluarkan. Saking untuk melatih kedisiplinan, kerapian, kesederhanaan, keindahan dan kesopanan. Selanjutnya yang kelima, kelonggaran. Maksudnya yakni maksudnya bagaimana kelonggaran? Maksudnya dalam keadaan tertentu seragam dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kegiatan terkait. Kelonggaran. Misalnya seragam dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kegiatan terkait. Banyak misalnya seragam terkait. Misalnya ada kegiatan-kegiatan lain, kita bisa memakai seragam lain. Untuk selanjutnya atribut HW. Atribut HW silakan dibaca. Sebelum dibaca coba dilihat gambarnya dulu di kolom. Nah ini apa bacanya? Aku bangga jika berseragam lengkap dan rapi. Ini menanamkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap pandu HW. Atribut HW, mari kita baca langsung dalam yang kolom di bawah 1 sampai 7 baca. Atribut dalam HW memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Memudahkan mengenal identitas. Yang kedua, menandakan status dan posisi. Yang ketiga, menunjukkan prestasi kerja. Yang keempat, menimbulkan kebanggaan. Yang kelima, menandakan tingkatan. Yang keenam, memupuk rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, menjadi kenang-kenangan. Selanjutnya, atribut memiliki ketentuan khusus dalam desain pembuatannya. Atribut yang benar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Silakan anak-anak sekalian dibaca 1 sampai 5, dipahami lagi. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anakku sekalian kerjakan tugas halaman 12. Ayo amati dan kerjakan 1 sampai 5 ini. 1 sampai 5 dan ditulis di sini di kolom sini. Di kolom halaman 13. Itu saja dari Bapak penjelasan hari ini. Mudah-mudahan anakku yang di rumah tetap semangat belajarnya. Tingkatkan komitmen untuk selalu mencari ilmu. Karena ilmu itu tidak hanya di sekolah, bahkan di luar sana banyak sekali. Semangat terus belajarnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.